Pembangunan akses jalan bebas hambatan dari Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara terus dikerjakan, terutama segmen yang ada di Kota Balikpapan. Selain tol segmen 3A, 3B, dan 5A yang sudah lebih dulu dikerjakan, Kementerian Pekerjaan Umum juga akan mengerjakan segmen 1A dan 1B. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Pembangunan IKN 2 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur, Armen Ade Kristi, menegaskan progres pembangunan segmen 1B yang menghubungkan kawasan Polsek Balikpapan Selatan, Jalan Tol Balsam baru mencapai 5%, mengingat pihaknya memang baru mulai kontrak di awal tahun. Sedangkan untuk segmen 1A, Armen menyebut masih belum ada kegiatan fisik yang dikerjakan. Untuk 1A, pihak terkait masih menunggu kebijakan dari pusat terkait relaksasi anggaran, tetapi beberapa waktu lalu sudah koordinasi dan diharapkan bisa start kontrak itu di awal tahun 2026. Untuk 1A, 1B memang target bisa diselesaikan di 2027 atau 2028. Armen menyebutkan kebijakan efisiensi anggaran juga membuat pihaknya akan lebih fokus pada paket-paket fungsional yang menunjang akses Balikpapan IKN. Dengan budget yang saat ini ada, sementara kalau segmen 1A dan 1B memang masih ada alternatif lain lewat jalan nasional. Terkait isu pembebasan lahan untuk pembangunan jalan bebas hambatan ini, Armen menyebut prosesnya sudah dimulai. Penetapan lokasinya sudah ada, jadi nanti pembebasan lahan akan paralel dengan pengerjaan. Pembangunan dua segmen tol ini juga akan melintasi sejumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial. Berdasarkan data, segmen 1A membutuhkan pembebasan lahan 181 bidang lahan, termasuk 144 unit bangunan, 1 masjid, dan 1 aset milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara segmen 1B butuh pembebasan lahan 1.307 bidang lahan, termasuk 269 unit bangunan, 2 musola, dan kantor Polsek Balikpapan Selatan. Sementara itu, pemerintah untuk sementara sudah membuka jalan tol Balikpapan IKN sebagai salah satu jalur alternatif yang digunakan pemudik untuk mudik lebaran lewat jalan darat. Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Timur, Hendro Satrio MK, mengatakan fungsional atau pembukaan sementara jalan tol Balikpapan IKN 3A, 3B, serta jembatan Pulau Balang sepanjang 18,4 km ini dilakukan untuk memecah kepadatan lalu lintas selama momen libur Lebaran. Selama ini warga kota Balikpapan dan sekitarnya yang ingin bepergian ke BPU dan Kalimantan Selatan banyak yang lewat Pelabuhan Karyangau, Pelabuhan Penajam. Dengan adanya jalur alternatif ini, maka pihaknya berharap bisa memecah kepadatan lalu lintas. Dikatakannya, pemudik yang akan melintasi jalan tol Balikpapan IKN maka harus terlebih dahulu masuk menuju jalan akses TPK Karyangau di kilometer 13 Jalan Soekarno-Hatta, Balikpapan Utara. BPPJN Kaltim juga sudah memasang spanduk pengumuman fungsional jalan tol Balikpapan IKN di sejumlah titik untuk memberi informasi kepada masyarakat. Penggunaan akses jalan tol akan diatur secara bergantian, di mana untuk H-7 Lebaran sampai Lebaran atau 24 sampai 31 Maret 2025, akses hanya akan dibuka dari Balikpapan menuju BPU dan Kalimantan Selatan. Selama fungsional, hanya kendaraan golongan 1 seperti sedan, jeep, dan minibus yang boleh melintasi jalan tol Balikpapan IKN. Dan untuk waktu melintas juga dibatasi mulai jam 6 sampai 18 setiap hari dengan kecepatan maksimal 60 km per jam. Diakuinya, selama fungsional sementara ini, pihaknya sengaja tidak membuka jalan tol selama 24 jam. Hal ini karena fasilitas untuk menunjang perkendaraan pada malam masih belum 100%. Namun demikian, Hendro memastikan fasilitas dan rambu-rambu sudah menunjang untuk difungsikan melayani mudik tahun ini.
Diprediksi arus kendaraan harian di Jalan Tol Balikpapan IKN mencapai 4.000 unit pada puncak arus mudik nantinya. BPJN Kaltim juga akan menyiagakan posko dan petugas untuk berjaga selama Jalan Tol Balikpapan IKN ini difungsikan. Sementara itu, seorang pemudik, Indra Gunawan, menyatakan sangat senang dengan dibukanya Jalan Tol Balikpapan IKN segmen 3A, 3B, dan Jembatan Pulau Balang. Pasalnya, keberadaan Jalan Tol Balikpapan IKN ini dapat memangkas waktu perjalanan dari Balikpapan ke PPU maupun sebaliknya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.